Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani milenial dimanapun kalian berada? Semoga kita sehat selalu, berkah rezekinya, diberikan umur panjang, dan juga semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan hari yang berbahagia ini kita kembali berjumpa. Saya hanya ingin keliling kebun di pagi hari ini. Mungkin nanti saya bisa sepil seberapa sanggup saya jalan satu persatu pohon sawit, dimana saat ini perkembangan sawit sudah sangat luar biasa. Setelah saya lakukan penyemprotan hama kumbang tanduk sebelum bulan Ramadan kemarin, lebih kurang 1,5 bulan, sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk pucuk sawitnya masih aman, belum ada kelihatan gangguan daripada hama kumbang tanduk, dan mudah-mudahan hama tersebut dijauhkan dari pekarangan sawit kita dan di pekarangan sawit tetangga, dan juga Allah jauhkan hama-hama kumbang tanduk di pekarangan sawit teman-teman dimanapun kalian berada. Baik teman-teman semua, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mohon kepada teman-teman semua untuk terus mendukung channel saya. Semoga kita di sini selalu bisa berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa diaktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman semua tahu video update berikutnya. Jadi nanti saya akan sepil dari baris yang ini langsung ke ujung sana. Jadi seberapa saya sanggup ya teman-teman semua, kita sepil satu persatu. Mungkin teman-teman mudah-mudahan dengan berkat usaha saya, teman-teman yang sudah tidak lagi menghiraukan sawitnya dengan cara saya mengajak teman-teman di media sosial, semoga teman-teman bisa tumbuh kembali rasa semangat untuk bertani. Baik teman-teman semua, langsung kita lihat satu persatu teman-teman. Jadi tidak lupa saya sampaikan kepada teman-teman semua, usia sawit saya saat ini memasuki usia 20 bulan lebih kurang. Jadi varietas daripada sawit saya ini daripada PPKS 540, dimana sampai dengan saat ini mulai usia tanam sampai dengan saat ini sudah saya lakukan kastrasi sebanyak lebih kurang 7 kali atau 8 kali begitu teman-teman. Dan ini saya lakukan kastrasi kemarin di bulan Ramadan, kastrasi terakhir. Dan yang teman-teman lihat ini ada satu tandan yang kelihatannya sudah lumayan besar. Mungkin ini tandannya jantan, karena tandan jantan itu tidak lagi saya kastrasi sebagaimana anjuran daripada pertanian untuk usia sawit 20
16 bulan itu sebaiknya dandan jantan itu ataupun bunga jantan tidak lagi dikastrasi. Hal tersebut sebagai penunjang penunjang penarikan daripada apa, udah lupa saya teman-teman. Pokoknya begitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi di Google nanti. Sebagaimana teman-teman lihat, ini saya anggap sudah sangat luar biasa ya teman-teman semua. Sekarang kita menuju ke depan. Mohon maaf teman-teman semua jika penyampaian saya ini kurang jelas. Teman-teman mohon maklum, saya ini adalah kreator pemula. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu saya bisa merubah dan memaksimalkan di mana yang kurang kita maksimalkan ya teman-teman. Pokoknya untuk saat ini saya ngonten seada kemampuan saya. Ini juga teman-teman ya, untuk bonggolnya seperti yang teman-teman lihat sangat luar biasa pertumbuhannya. Dan mudah-mudahan bisa kita ambil hasilnya pada usia 26 bulan nantinya, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh PPKS. Jadi untuk bagian pucuknya, sebagaimana yang teman-teman lihat sudah aman. Mudah-mudahan tidak ada lagi kuman tanduk yang kembali untuk menyerang sawit kita dan sawit teman-teman semua. Jadi untuk untuk mengatasi hama kumbang tanduk, banyak hal yang saya lakukan, tapi hanya dengan satu cara yang teratasi. Kalau misalnya teman-teman ada sawit yang terkena serangan hama kumbang tanduk dan saat ini belum menemukan solusinya untuk mengatasi serangan kumbang tanduk, boleh teman-teman chat saya di Instagram. Untuk link Instagramnya sudah saya cantumkan di deskripsi channel saya. Bagaimana masukan dari teman-teman semua ketika melihat sawit saya dengan perkembangan yang saat ini? Mudah-mudahan bagus ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang senior yang menonton, mohon rekomendasikan juga mengenai tata cara yang lebih efektif lagi dalam perawatan sawit. Jadi di sini saya tidak untuk menganjurkan untuk mengajar teman-teman semua, tapi saya di sini hanya ingin sharing. Jadi kita semakin banyak teman, semakin banyaknya masukan-masukan yang dimana terkadang masukan tersebut sangat-sangat kita butuhkan. Ya beginilah teman-teman penampakan sawit saya daripada varietas PPKS 540 yang berusia saat ini lebih kurang 20 bulan. Mungkin untuk pertumbuhannya sedikit melambat teman-teman. Kenapa? Karena pada usia 5 bulan hingga setahun kemarin terlalu parah terkena serangan hama kumbang tanduk. Jadi pada saat itu setiap saya lakukan pemupukan,
untuk serangan hama kumbang tanduk pun semakin lebih parah. Karena ketika kita lakukan pemupukan, tentu saja sawit itu lebih subur. Jadi untuk hama kumbang tanduk tersebut, dia lebih deman dengan sawit-sawit yang subur. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, yang di depan kalian. Ini agak masih kecil karena baru saja teratasi daripada hama kumbang tanduk. Karena ini termasuk salah satu yang terlalu parah pada saat itu. Dan untuk pelepahnya pun masih pendek-pendek seperti yang teman lihat. Dan alhamdulillah untuk saat ini, kalau untuk pucuknya itu sudah aman ya teman-teman. Alhamdulillah, dengan izin Allah, berkat usaha kita juga. Sering-sering bertanya kepada teman-teman juga cara mengatasi hama kumbang tanduk. Ini memasuki usia 20 bulan. Jadi pada bulan ini saya beberapa minggu lagi akan saya lakukan pemupukan kembali menggunakan pupuk rock fosfat ataupun TSP. Seadanya kemampuan nanti saya beli. Kalau misalnya adanya kemampuan TSP, saya beli TSP. Kalau tidak, ya udah saya beli rock fosfat. Sepertinya sawit ini kekurangan fosfatnya teman-teman. Karena selama tanam saya belum melakukan pemupukan dengan rock fosfat ataupun TSP. Maka untuk bulan ini saya lakukan rock fosfat. Karena saya sudah lakukan pemupukan rock fosfat di lahan sawit saya yang lebih kurang 1 hektar yang di ujung sana, yang masih kecil, yang berusia saat ini 8 bulan lebih kurang. Dan hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Setelah saya lakukan pemupukan dengan pupuk TSP kemarin, luar biasa. Jadi untuk sawit ini mungkin saya berikan rock fosfat nantinya. Karena fosfat itu adalah zat utama yang mengandung DRP. Dengan angka persennya berapa saya sudah lupa teman-teman. Jadi di sini saya perlu tegaskan kepada teman-teman semua, saya tidak melakukan pemupukan itu dengan pupuk majemuk ataupun seperti NPK gitu teman-teman. Jadi saya lebih memilih memupuk sawit menggunakan pupuk menggunakan pupuk tunggal. Kenapa saya lebih senang menggunakan pupuk tunggal? Ya, karena pupuk tunggal itu segala kebutuhan sawit itu sudah sangat mendukung. Karena dengan kandungannya pun lebih besar daripada NPK gitu teman-teman. Namun saya lakukan pemupukan itu setiap sebulan sekali. Misalnya bulan ini saya lakukan rock fosfat, nanti bulan 5 itu saya lakukan dengan pemupukan dengan pupuk KCL. Begitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman itu ada cara lain, silahkan teman-teman lakukan sebagaimana senangnya teman-teman. Sebagaimana teman-teman yang sudah mendapatkan rekomendasi cara pemupukan.
Ini juga salah satu daripada sawit yang terkena parah serangan hama kumbang tanduk. Kelihatan masih kecil ya teman-teman. Dan ke depan juga kelihatannya masih kecil, agak sedikit kecil. Pokoknya kita sudah senang hati ketika melihat sawit kita sudah bisa tumbuh subur kembali. Sudah jauh daripada serangan hama kumbang tanduk. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mengalami hal yang sama, terkena serangan hama kumbang tanduk, boleh juga teman-teman lakukan sebagaimana yang saya lakukan pada saat mengatasi hama kumbang tanduk. Yang intinya teman-teman tetap berusaha, jangan sampai hama kumbang tanduk tersebut terus-terusan menyerang sawit kita, karena hal tersebut sangat fatal. Jadi jangan dibiarkan ya teman-teman semua. Kalau misalnya sawit teman-teman itu terkena serangan hama kumbang tanduk, kalau menurut saya sih sebaiknya langsung diatasi, jangan dibiarkan. Karena saya juga ada pokok sawit di mana pada saat itu ada yang parah dan ada juga yang lebih parah lagi terkena serangan hama kumbang tanduk. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, untuk pelepah-pelepah yang di tengah-tengah itu dan pucuknya juga semua habis dimakan sampai mau menyentuh ke tanah. Begitulah serangan hama kumbang tanduk. Jadi sampai dengan saat ini yang tinggal hanya pelepah-pelepah yang pinggirnya aja, sementara yang tengah itu sudah habis dimakan serangan hama kumbang tanduk. Dan untuk saat ini sudah keluar kembali untuk pucuknya. Namun keluarnya ke samping, bukannya keluar ke atas. Jadi perlu saya lakukan pemangkasan. Beginilah teman-teman penampakan sawit saya. Untuk daunnya alhamdulillah bersih, sudah kelihatan sangat baik. Untuk pucuknya juga kelihatan aman. Semoga Allah jauhkan sawit kita dan sawit teman-teman semua daripada hama kumbang tanduk. Baiklah teman-teman semua, dimanapun Anda berada, inilah penampakan sawit saya di hari yang berbahagia ini. Mungkin besok kita lanjut lagi. Pokoknya kalau teman-teman ada cara untuk merawat sawit itu yang lebih efektif lagi, mohon kepada teman-teman untuk bisa berbagi pengalamannya, karena kita dengan berbagi itu sangat baik. Pokoknya teman-teman, saya sudah ketika melihat sawit saya dengan perkembangan yang saat ini sudah sangat puas, karena yang paling berat itu pada saat saya atasi hama kumbang tanduk. Jadi ketika hama kumbang tanduknya sudah teratasi, maka saya pun merasa sangat puas teman-teman. Merasa sangat puas ketika saya melihat pohon sawit saya sudah bisa tumbuh normal kembali.
tidak ada lagi pelepahnya yang patah, bengkok dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat puas. Jadi kalau misalnya ada terkena serangan hama kuman tanduk itu, kita merasa tidak nyaman teman-teman. Kita lihat pelepahnya patah, bengkok, pucuknya mati dan lain sebagainya. Dan ketika sudah seperti ini, makanya sudah merasa sangat bahagia gitu ya teman-teman semua. Hanya ini tinggal kita berikan pupuk sesuai dengan rekomendasi PPKS. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ambil hasilnya dalam waktu yang dekat juga. Ya begitulah teman-teman. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, saya juga selalu bisa mendoakan kepada teman-teman semua sukses, sehat selalu. Allah permudahkan segala urusan kita dan urusan teman-teman juga. Untuk di pagi hari yang berbahagia ini, mungkin saya cukupkan dulu konten saya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi teman setia yang selalu memberikan support kepada sesama petani sawit khususnya, dan selalu bisa berbagi ilmu berdasarkan pengalaman. Jangan malah ketika melihat teman-teman yang ngepost seperti ini, malah kita ngomong yang enggak di kolom komentar. Itu nggak baik ya teman-teman semua. Jadi kita itu ketika ada teman-teman yang memang ketika teman-teman melihat video tersebut tidak seperti yang teman-teman harapkan, sebaiknya teman-teman cukup cukup memberi nasihat saja, tapi jangan kita benci, jangan kita bilang yang enggak begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi saudara, berbaik hati selalu. Dengan kebaikan kita, Allah pun akan membalas kebaikan kita tersebut lebih daripada baiknya kita kepada orang lain. Beginilah teman-teman semua, untuk di pagi hari yang berbahagia ini saya cukupkan dulu konten saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.